Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الآية. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna, yang telah memberi kekuatan kepada kita sampai dapat tiba di ujung Ramadan dan sampai pada awal 1 Syawal 1443 Hijriah ini. Salawat beriring salam mari kita sanjung, sajikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi, kepada para tabi'in dan kepada para tabi'in, serta hingga kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk tunduk dan patuh kepada semua perintah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwalah kita sekalian dapat meraih segala apa yang kita inginkan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Quran surah At-Tolak ayat 2-3. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah, seluruh umat muslim di dunia merayakan Idul Fitri dengan serentak. Hari kemenangan ini dapat kita rasakan tanpa rasa takut,
tanpa rasa was-was. Seperti yang kita rasakan 2 tahun silam. Kita khawatir berlebihan karena adanya pandemi COVID-19 yang menerpa negeri ini serta negeri-negeri dunia lainnya. Kemenangan kita hari ini dapat disyukuri dengan cara memperbanyak silaturahim, saling memberikan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Suatu momentum yang tidak dapat kita hindari. Kita dapat manfaatkan momentum ini menjadi momentum yang bermakna. Karena 2 tahun yang lalu kita dapat saling berkunjung, kita tidak dapat saling bersilaturahim. Oleh karena itu, Idul Fitri tahun ini hendaknya dijadikan sebuah momentum bagi kita umat Islam untuk mempererat tali silaturahim, untuk memperkokoh tali persaudaraan kita, sehingga umat Islam menjadi umat yang bersatu. Karena pada dasarnya Muslim dengan Muslim lainnya itu saudara. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan sakit juga dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita patut bersyukur atas telah pulihnya dunia ini dari pandemi yang sempat membuat resah semua umat manusia. Gelisah dan tak tahu arah dalam menjalani kehidupan yang serba sulit, serba protokol kesehatan, serba semuanya dibatasi. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, kalau kita melihat persatuan dan kesatuan masyarakat Muslim di zaman Rasulullah SAW sangat-sangat menakjubkan. Rasulullah SAW telah membangun suatu masyarakat yang berbeda dari masyarakat-masyarakat yang lain. Masyarakat pada zaman Rasulullah SAW berada dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh, yang dilandasi atas dasar kecintaan dan tolong-menolong. Suatu keistimewaan masyarakat Muslim zaman Rasulullah SAW ialah kuatnya ukhuwah fi dinillah, mahabbah atau kecintaan dan tolong-menolong di antara mereka, khususnya dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW sangat menjaga kesatuan umat. Bahkan masalah persatuan ini mendapat perhatian yang sangat besar bagi beliau. Apalagi ketika beliau berada di Madinah, Rasul mempererat tali ukhuwah antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Begitu juga telah disatukannya suku Aus dan Khosraj dalam jamaah muslimin yang telah ratusan tahun berselisih, yang telah ratusan tahun bermusuhan. Dengan demikian, jelaslah bahwasanya beliau Nabiullah Muhammad SAW telah mencontohkan wujud kesatuan umat yang utuh dengan ikatan persaudaraan. Ramadan yang baru saja kita lalui telah mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk inti daripada kehidupan berjamaah.
selama bulan Ramadan kita diajarkan untuk terus berupaya membangun kesatuan umat, sebagaimana perintah berpuasa itu sendiri, yang mesti diawali dengan melihat hilal yang menandai muslimin di seluruh dunia wajib serta serentak melaksanakan ibadah puasa. Isyarat kesatuan umat Islam juga dapat kita lihat dari kesamaan mengawali dan mengakhiri saum Ramadan. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, kewajiban hidup berjamaah tidak berhenti hanya kepada implementasi pelaksanaannya saja untuk taat kepada imam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita wajib meyakini bahwa syariat hidup berjamaah merupakan ruh dari model hidup bermasyarakat yang ditinggalkan sebagian umat Islam saat ini. Berjamaah adalah modal untuk senantiasa berlaku kasih sayang, tolong menolong sesama muslim, seperti yang dicontohkan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin di masa kenabian. Satu sama lain saling mengasihi, satu sama lain saling menyayangi, membantu serta meringankan segala urusan kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Tanpa syariat berjamaah, kita telah melihat rapuhnya tali kemasyarakatan di dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam kondisi seperti ini, banyak di antara saudara kita yang gamang menjalani hidup sehingga terbawa arus, pragmatis dalam menyelesaikan ujian hidup dengan cara-cara yang tidak baik dan melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, hari ini kita dapat merayakan kemenangan dan keluar sebagai manusia yang diharapkan berpredikat takwa selepas puasa Ramadan. Namun tidak bagi sebagian muslim di belahan dunia yang lainnya. Mereka tidak dapat seperti kita merayakan Idul Fitri dengan gembira, tetapi mereka menjalaninya dengan penuh ketakutan dan suasana yang tidak menentu. Saudara kita kaum muslimin di Palestina, Rohingya, Myanmar dan lain sebagainya, di negeri-negeri muslim ini masih banyak penindasan, masih banyak penderitaan yang mereka alami. Di Palestina, saudara kita dengan sabar terus menjaga petilasan sejarah Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Hari ini kita hanya dapat melihatnya dari jauh, menyaksikan penderitaan saudara-saudara kita, para penjaga Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis Israel. Kita sadari bahwa salah satu kelemahan umat Islam selepas kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yaitu terbelahnya kesatuan dan persatuan umat. Maka tanpa adanya persatuan dan kesatuan umat Islam akan menjadi lemah. Bermacam-macam golongan, bermacam-macam coraknya yang terpisah-pisah potensinya. Bahkan sebagian banyak yang mencaci dari sebagian golongan yang lain. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 32. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga, merasa benar dengan apa yang ada pada sisi mereka. Tanpa adanya kesatuan, rasanya sulit umat Islam untuk mewujudkan menjadi umat yang unggul, bangkit sebagai umat yang kuat dalam berbagai bidang seperti yang pernah terjadi pada masa abad ke-7 Masehi.
Ketika orang-orang barat masih tidur, orang-orang Islam telah mengalami kejayaan dan kekuatan, sehingga Islam tidak hanya eksis di Timur Tengah, tetapi Islam juga berkembang di sebagian daratan Eropa seperti Spanyol dan lain sebagainya. Tanpa adanya kesatuan, Muslimin di Palestina, di Myanmar, di Tiongkok, di Kashmir pasti akan selalu tertindas, terampas hak-hak untuk hidup mereka. Oleh karena itu, marilah kita terus rapatkan shaf. Kita berusaha keras untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan umat ini. Nabiullah Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 73. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang amat besar. Kita saksikan hari ini para pembela hak asasi manusia, negara-negara yang mengaku berperadaban modern, telah Allah bukakan dengan sangat terang kebusukan dan perangai mereka atas muslimin. Kita saksikan saat Ukraina dibombardir oleh negara Rusia pada tanggal 22 Februari. Dunia Barat dan Eropa secara serentak bersatu padu mengutuk, mengembargo, memboikot apa yang telah dilakukan oleh Rusia. Akan tetapi, lihatlah hari ini saudara kita di Palestina yang sedang khusyuk beribadah di bulan Ramadan, mereka ditembaki, mereka diserang, mereka dipukul tanpa ada rasa dosa. Mereka menginjakkan kaki di dalam Masjidil Aqsa dengan tidak menghiraukan kesuciannya. Mereka menyerang saudara kita di Palestina yang tidak memiliki senjata. Mereka menyerang bergerombol masuk merusak kesucian Masjidil Aqsa. Akan tetapi, apa respon negara-negara Islam? Bahkan apa respon negara Barat? Tidak ada sepatah kata pun dari mereka untuk mengutuk Israel yang telah puluhan tahun mencaplok negara Palestina, menodai masjid kita, Masjidil Aqsa. Perlakuan ini berbeda terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Setelah sepekan berlalu, ketegangan yang terjadi antara warga Palestina dan polisi Israel di komplek Masjidil Aqsa, kekerasan terus berlanjut. Tetapi masyarakat, khususnya masyarakat Barat, seakan bisu, seakan diam, tidak berani apa-apa. Apa yang terjadi di Palestina juga mengingatkan kepada kita bahwa tujuan akhir teroris Israel adalah mengusir rakyat Palestina dari negara Palestina dan sekaligus menghancurkannya, sehingga negara Palestina hancur, hilang, tidak ada di peta dunia ini. Ini dibuktikan dengan diamnya Amerika Serikat, Eropa, PBB, dan para negara-negara lainnya. Mereka bisu, tuli, buta terhadap teroris Israel. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, apa yang kita saksikan hari ini, berbagai penindasan yang terjadi di seluruh umat di belahan dunia, hakikatnya adalah karena umat Islam belum bisa bersatu padu, belum punya kekuatan yang disyariatkan dalam Islam. Masyarakat Muslim hari ini hidupnya belum berpedoman
pada peraturan-peraturan Islam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita saksikan adalah melemahnya kekuatan Islam dan sirnanya hakikat kesatuan umat Islam ini. Jangan bermimpi kita dapat menegakkan syariat Islam secara kafah, secara mendunia, apabila kita tidak bersatu dan terus berpecah belah. Semoga segera setelah pandemi ini selesai, umat Islam semuanya makin bersatu untuk merapatkan shaf, untuk semakin bersatu dalam persatuan dan kesatuan umat ini. Hadirin jamaah sholat id yang berbahagia, jika umat Islam hidup berjamaah dan berimamah, serta mengamalkan nilai-nilai syariat secara konsisten, maka akan terbentuklah umat yang teladan di muka bumi ini, atau khairu ummah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surah Ali Imran ayat 110. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum muslimin, sebagai umat yang terbaik di antara umat manusia di muka bumi ini, karena kompak hidup berjamaah dan tidak berpecah belah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip sebuah hadis, antum tatimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah penyempurna dari 70 umat. Kalian yang terbaik di antara mereka dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, predikat itu sama dengan predikat ummatan wasyatan yang Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul kamu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Hadirin jamaah sholat id yang berbahagia, mengakhiri khutbah ini, izinkan khotib mengingatkan kembali pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Adalah nasihat yang selalu disampaikan kepada umat Islam agar menjadi wanita yang menjaga kehormatannya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang masuk surga. Beliau sambil merapatkan jari-jari tangannya. Dan sebagian besar kalian akan menjadi bahan bakar api neraka. Lalu beliau membuka jari-jarinya. Seorang wanita bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami, serta menunda-menunda kebaikan. Dari hadis di atas, ada 3 nasihat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang diperuntukkan khusus untuk kaum muslimat sebagai bekal masuk surga. Jika diamalkan, maka akan memudahkan kaum wanita untuk meraih surga Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, taat kepada suami, dan banyak bersedekah. Sebaliknya, jika seorang wanita melakukan 3 hal berikut ini, maka akan menjadi orang yang celaka, yaitu penghuni neraka. Pertama, wanita yang suka melaknat. Sebagian wanita begitu mudah melaknat seseorang yang ia benci, termasuk yang sedang ada masalah dengannya. Kemudian yang kedua, wanita yang suka mengingkari kebaikan suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya di akhirat kelak, yaitu bidadari yang telah menjadi pasangan suaminya berkata, jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurkai Allah. Seorang suami bagimu hanya seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu, kemudian menuju kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, wanita yang suka menunda-menunda kebaikan. Salah satu hal yang menjadikan wanita suka menunda kebaikan itu adalah berlarut-larut dalam perasaan dan emosi. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabiullah Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan para muslimah sehingga dapat menjalankan 3 nasihat Nabi Muhammad SAW sebagai bekal masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita tundukkan sejenak kepala kita, tundukkan sejenak hati kita, untuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Wahai yang Maha Menatap, wahai yang Maha Agung dan Maha Perkasa, ya Allah, wahai yang Maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah seburuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam pada masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya yang melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya ya Allah. Jadikan sisa umur kami untuk menjadi anak yang solih, anak yang solihah, yang tahu balas budi ya Allah. Rabb, ampunilah kedua orang tua kami. Bahagiakanlah, muliakanlah sisa umurnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Cahayai kuburnya. Kami benar-benar memohon kepadamu, lindungi dari siksa kubur ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Allah, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikanlah mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkanlah telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikanlah lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu ya Allah. Yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah. Melainkan
Jadikan apapun yang harus kami lakukan membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas semua nikmatmu, dan semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu. Ya Allah, andai suatu saat nanti malaikat maut menjemput kami, izinkan ya Allah, saat kematian kami adalah saat terindah dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma kfina bihalalika wa an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi syahri Ramadan wa lakal hamdu bil ahli wal mal wa mu'afati walakal hamdu bi kulli ni'mati an'amta biha alaina. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.